Halo Sobat Kanal, pernahkah kamu melihat seseorang yang mengalami ayan atau epilepsi? Ayan atau epilepsi secara medis didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mengalami kejang berulang, setidaknya sebanyak 2 kali, sebagai akibat dari kelainan otak yang tidak dipicu oleh gangguan sistemik atau gangguan otak akut. Ada sekitar 51 juta atau 1 dari 150 orang di seluruh dunia yang menderita epilepsi. Sayangnya, walaupun pengobatan anti kejang untuk epilepsi sudah ada, masih ada sepertiga dari penderita epilepsi yang tidak merespon terhadap pengobatan atau tidak dapat mengontrol epilepsinya dengan obat-obatan tersebut. Penyandang epilepsi yang tidak memberikan respon yang baik terhadap pengobatan, meskipun sudah menggunakan obat anti kejang yang sesuai, disebut dengan epilepsi refraktori. Terdapat 6 hipotesis yang mendasari kejadian epilepsi refraktori atau drug resistance epilepsy. Yang pertama yaitu hipotesis farmakokinetik, yaitu ekspresi berlebih dari pembawa obat di organ perifer menurunkan kadar obat anti kejang yang tersedia untuk memasuki otak dan mencapai fokus epilepsi. Yang kedua, hipotesis jaringan saraf, yaitu degenerasi karena kejang dan remodeling jaringan saraf menekan sistem kontrol kejang di otak dan membatasi obat untuk mengerahkan efek anti kejangnya secara penuh. Yang ketiga, hipotesis keparahan intrinsik, yaitu epilepsi refraktori terjadi akibat faktor neurobiologis atau tingkat keparahan epilepsi dan farmakoresistensi. Yang keempat, hipotesis variasi gen, yaitu gen yang terkait dengan transportasi obat anti kejang dalam tubuh menyebabkan resistensi obat. Yang kelima, hipotesis target, yaitu terjadi perubahan pada reseptor dan jalur tertentu pada otak yang mengurangi efek obat. Yang keenam adalah hipotesis transporter, yaitu transporter efflux yang mengeluarkan obat dari sawar darah otak diekskresikan berlebih sehingga menurunkan penyerapannya di dalam otak. Diagnosis epilepsi refraktori dapat dilakukan dengan mengetahui riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan aktivitas elektrik pada otak menggunakan elektroencephalogram atau EEG, dan pencitraan CT scan atau MRI. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam diagnosis epilepsi refraktori adalah dengan menyingkirkan resistensi semu, terutama pada kepatuhan yang buruk terhadap pengobatan. Selain ketidakpatuhan, resistensi semu dapat disebabkan karena penggunaan obat anti kejang yang salah, baik jenis maupun dosisnya, interaksi dengan obat lain, kondisi non-epilepsi yang menyebabkan kejang, kesalahan diagnosis, dan faktor gaya hidup seperti penggunaan obat-obat terlarang atau stres. Kasus epilepsi refraktori merupakan sesuatu yang kompleks dan penanganannya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mulai dari modifikasi gaya hidup dan diet seperti diet Atkins atau diet keto, mengubah atau menambah obat anti kejang, stimulasi nervus vagus, hingga tindakan yang lebih invasif seperti bedah otak. Nah, itu dia tadi pembahasan terkait epilepsi refraktori, mulai dari definisi, prevalensi, diagnosis, dan terapinya. Kompleksitas kasus epilepsi merupakan hal yang cukup menarik untuk dibahas. Di video selanjutnya, tim Kanal Pengetahuan akan membahas lebih dalam terkait tata laksana dan pentingnya pendekatan multidisiplin pada kasus epilepsi. Jika Sobat Kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui tentang epilepsi refraktori. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.